ودعانا إليه بإذنه وخذنا لبيك يا من دلنا وحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برضاك ونرضى يا أرحم الراحمين. Baik, walaupun layarnya agak miring sedikit karena bila ini biasanya lagi pergi ke Kerinci, jadi kita masuk sendiri. Baik, bonekanya disiapkan. Dalam pengurusan jenazah, sebelum kita mulai praktek, saya jelaskan dulu secara cepat. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam pengurusan jenazah itu ada 3 tim. Buat saja 3 tim. Untuk orang-orang yang bekerja dalam hal misalnya amal kematian, nah itu bagusnya yang bukan keluarga suruh menyiapkan yang namanya kafan. Penyiapan kafan itu untuk orang-orang yang bukan keluarga. Kalau yang memandikan itu serahkan kepada ahlul baitnya, keluarganya saja yang paling terdekat. Kalau di Hadramut Yaman itu biasanya 9 orang yang ngurus. Tapi jangan terlalu rame kayak kita. Saking ramenya yang bukan keluarga pun ikut. Maka ambillah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan yang paling dekat dengan mayit adalah hubungan yang paling dekat dengan dia. Seperti itu. Makanya anak-anaknya atau istrinya itu termasuk yang dibolehkan untuk mengurus jenazah. Nah, nanti ada yang bertanya, Ustaz, nanti batal untuk si mayit kalau istrinya mandikan? Tidak juga. Karena mukallaf itu bagi orang yang hidup. Kalau orang sudah mati tidak kena mukallaf lagi. Nah, maka yang persiapkan 3 tim saja. Yang pertama ada orang yang menyiapkan pemandian. Dengan memandikan jenazah itu rumusnya kalau di Indonesia itu 4 air saja. Tidak perlu repot, 4 air saja. Yang pertama air daun bidara. Yang kedua air dari kapur barus. Yang ketiga air sabun. Yang keempat air besi. 4 ini saja kalau di Indonesia. Tapi kalau Bapak coba pergi ke Yaman atau ke daerah-daerah timur, nanti ada yang mengatakan 5 air. Karena ada campuran daun-daun lain. Ada lagi yang 7 air. Nah, ini semua hal-hal yang tidak terlalu ketat aturannya. Tapi yang penting 4 ini saja dulu untuk kita di Indonesia. Yang kedua, siapkan bagi tim yang selanjutnya untuk tim mengafani. Jadi jangan sampai jenazah selesai dimandikan, kafannya baru dibentang. Jadi selagi pengurusan jenazah itu semua yang mempersiapkan semua, dibagi timnya. Jangan sampai kayak terjadi di masyarakat kita. Diolah yang ngafani, diolah yang mandi jenazah, diolah juga yang menguburkan. Jadi yang kejar-kejaran. Dan yang paling bagus pemandian jenazah semakin cepat. Jadi misalnya ada orang meninggal pagi, 1 jam kemudian langsung dimandikan, boleh? Boleh, itu lebih bagus. Karena badannya masih lentur. Beda sama kita sekarang. Sekarang ini punya adat apa? Tunggu anaknya dulu. Nah, ini keliru. Jadi semakin cepat jenazah itu dimandikan itu semakin bagus. Nah, kalau menyolatinya bolehlah nanti sebelum zuhur, kan seperti itu. Biasanya orang mau dekat-dekat zuhur lah, mau sholat jenazah. Itu jangan memandikan jenazah ketika waktu sholat jenazah sudah dekat. Jangan. Kalau bisa orang itu meninggal, pakaiannya itu sudah siap-siap dilepaskan. Anak-anak, mumpung orang belum datang, kebalik kita sekarang. Orang rame datang, baru nak coba-coba melepas pakaian mayit. Akhirnya terbuka lah, tersingkap lah beberapa baju-baju pakaian mayit. Ini keliru. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, langsung dibuka bajunya, kemudian langsung juga ditutup dengan kain yang loreng, yang bukan putih. Ini ada hadisnya. Kemudian yang ketiga,
persiapkan tim menguburkan. Nah, ini kuburannya ini minimal, kalau dalam ilmu fikih itu tidak ada ukuran khusus. Tidak ada ukuran khusus. Yang penting baunya tidak dijangkau oleh makhluk hidup lain. Itu saja syaratnya. Jadi kira-kira berapa meter lah untuk tidak kecium lagi baunya. Jangan juga terlalu dekat dengan permukaan, tapi bawahan. Semakin dalam Ustaz, semakin bagus, semakin bagus. Kata Nabi, semakin dalam, semakin jauh jangkauan makhluk lain itu semakin bagus. Nah, jadi 2 meter boleh, 3 meter boleh, tapi yang naruh jenazah kaki tidak bisa naik lagi. Jadi yang sekira-kiranya tidak dijangkau oleh hewan, itu saja hadis. Kemudian setelah seseorang wafat, yang sudah kita pelajari sebelum orang meninggal apa saja yang dibaca dan lain sebagainya, sudah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah memejamkan mata si mayit. Jangan sampai menyangka kalau ada orang matanya terbelalak, ini ciri-ciri suul khotimah. Salah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang mati, maka ruhnya direnggut, diikuti dengan pemejaman mata. Kecuali yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika jenazah itu tercabut, jangan terucap hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai, karena malaikat mengaminkan ucapan ini. Nah, baik, itu dipejamkan sambil mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditutup seperti itu. Kalau dia tidak mau tutup, maka bapak boleh pakai inisiatif yang kedua, agak lamakan sedikit. La ilaha illallah, lama ini Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Jadi ada 2 cara. Ada yang mudah itu sekali tutup saja, tertutup. Tapi kalau yang agak susah, agak lama ini ketika la ilaha illallah, lamakan Muhammadur Rasulullah. Insyaallah tertutup. Bahkan saya pernah ngurus beberapa jenazah yang susah memang matanya lepas. Itu paling 1 menit saya tutup. Habis itu tutup. Seperti itu. Jangan langsung macam ini. Kalau ketemu dengan jenazah yang matanya terbelalak, itu bukan ciri-ciri suul khotimah. Memang sifat mata itu mengikuti ruh ketika keluar. Nah, dia lihat ruhnya. Seperti itu. Baik, kemudian menutup seluruh badan jenazah. Jadi ketika jenazah sudah mati, ditutup. Mana jenazah? Udah. Udah? Belum? Kemudian menutup seluruh badan jenazah dengan pakaian selain pakaian dikenakan yang memiliki hadis ini. Lurik, kainnya wulurik. Lurik itu bukan putih, kan? Bolehlah pakai ini saja. Nah, anggap saja kain lurik. Biasanya kalau kita kain batik, kan? Nah, itu sunnah, Pak. Kain lurik, kain batik. Ini apa ini? Mantan. Pakai kain lurik. Itu sunnah. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, tutup dulu dengan kain lurik. Boleh tak kepalanya dengan kain putih? Boleh. Biar orang tak buka tutup. Cuman sekarang inilah ditutup pakai kain putih, dibuka lagi. Lihat baik dari jauh. Ini kain lurik nih. Anggap saja ini kain batik. Boleh. Pokoknya lurik. Tak boleh kainnya polos putih. Sunnahnya lurik. Kepalanya juga ditutup kalau bisa. Pakai kain putih atau boleh seluruhnya tutup, itu lebih bagus. Kemudian posisi mayit kalau belum dimandikan, belum dikafani, kepalanya ke utara. Kepalanya ke utara. Mana utara? Kiblat kita arahnya mana? Hah? Selatan atau timur? Nah, barat. Baik. Kemudian kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Ini kalau posisi belum dimandikan. Jadi jangan bingung nanti di mana posisinya, ada kiblat mana? Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Itu sih. Baik. Dan dijadikan jenazah tersebut kuburannya bertumpu pada bagian kanan kalau menguburkan nanti. Semua jenazah umat Nabi Muhammad itu tumpuannya ke kanan semua. Termasuk kalau di peti. Nanti kalau di peti jangan terlentang.
tetap dimiringkan. Termasuk yang mati-mati gara-gara COVID, seharusnya tetap saja ditaruh tanah di dalam petinya, disuruh cium tanah di dalam, jadi peti tadi diisi tanah, minimal tanahnya segempal ini jadi lah, tidak apa-apa. Taruh di situ suruh cium untuk pengganti tembok kubur. Yang ketiga, menyegerakan pemakaman nih, segerakan mengurusnya jenazah, karena jenazah itu jika orang soleh berarti kalian telah mempercepat kebaikan. Sudah saya ceritakan kemana roh itu ketika dicabut, kemana? Keliling ke surga kalau dia orang soleh. Kalau orang yang kafir keliling neraka. Jelas itu hadisnya. Dasar hadisnya banyak. Hadis Bukhari Muslim disebutkan ketika orang itu tercabut, ada orang yang bunuh 100 orang. Sudah saya ceritakan. Ketika dicabut sudah datang dua malaikat. Pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat. Nah, ini tugasnya mendampingi jenazah atau ruh dari si mayit. Dibawalah dikelilingi surga itu. Kalau dia orang soleh, diperlihatkan. Makanya dalam hadis ini, kalau kamu semakin cepat meletakkannya ke dalam kubur, berarti mempercepat dia dalam keadaan kebaikan. Hal-hal yang dia nanti seperti itu. Ini kaitannya. Kemudian yang keempat, cari tahu hutangnya. Hendaklah keluarga dan kerabat jenazah melunasi hutang-hutang sang jenazah dari harta yang dimiliki. Apabila sang jenazah tidak meninggalkan harta, tidak ada warisan, maka hendaklah negara yang menanggungi. Tuh perhatikan fatwanya itu. Tapi kalau sekarang negara tidak mau tahu, mati sudah. Bagaimana caranya? Di setiap masjid harus dibuat yang namanya musyawarah. Itu musyawarah. Musyawarah. Musyawarah inilah di masjid-masjid harus dibuat, ini penting. Karena menyelamatkan satu jenazah dari hutang itu ibarat kita masukkan orang ke surga. Karena kalau satu orang itu mati dalam keadaan memiliki hutang, itu ruhnya tidak bisa kemana-mana, terkunci. Ke surga tidak, ke neraka juga tidak, ngambang, dan dia dalam keadaan bingung. Padahal ahli ibadah. Apalagi yang janji kampanye banyak. Janji kampanye itu hutang kan? Hutang itu. Jadi apa yang saya bilang ke Pak Wagub kemarin, Pak, kalau ada janji catat. Karena satu janji dari kampanye tidak terrealisasi, Bapak tidak minta maaf sama masyarakat Jambi, itu jadinya statusnya hutang dan Bapak tidak bisa masuk surga. Nganggur Pak Wagub. Jadi hati-hati, makna hutang itu bukan duit. Janji itu termasuk kita diundang, insya Allah datang, padahal tidak datang. Jadi kalau tidak minta maaf ketemu kan, maaflah saya niatnya datang, tapi tidak sempat. Nah itu melunasi hutangnya tadi. Hati-hati memahami hadis itu, jangan sampai hutang saya uang, tapi hutang itu juga termasuk janji. Kemudian kalau terbukti sang jenazah semasa hidupnya telah berusaha untuk melunasi seluruh hutangnya, jika pemerintah atau negara tidak juga memperhatikan ini, diperbolehkan dari sebagian kaum muslimin. Nah ini saya bilang, di masjid harus buat musyawarah. Jangan cek-cekidan, ini jenazah muslim, pemerintah tidak mau mengeluarkan duit, tidak ada usah dananya. Maka ini tadi, masjid yang punya wakaf, punya duit banyak tuh, di pengumuman di papan-papan tuh selisihkan lah. Gak usah utang 100 juta, duit masjid cuma 20, gimana? Maka panggil orang yang dihutangi tadi, bilang kami hanya mampu 20 juta, sisanya tolong ikhlaskan Pak, ini karena seorang muslim. Seperti itu. Dia dah ikhlas, ayo urusan sama Allah. Jadi kita harus berbuat semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menyelamatkan satu jenazah dari hutang. Bukan kita ini terlepas saja, habis ngurus jenazah 4 kewajiban selesai. Tidak, hutangnya itu juga kewajiban kita sebagai muslim. Karena kalimatnya itu ikhwan, kita ini bersaudara. Ketika jenazahnya mau dikafani dan mau dimandikan, kepalanya ke timur, kakinya ke barat. Ini yang terjadi di Hadramut Yaman. Saya mengambil di sini. Nanti saya praktekkan cara mengafani orang Yaman dengan orang Indonesia, atau orang-orang timur dengan orang Indonesia, atau di Mekah. Bagaimana tuh? Beda tak?
cara memasangnya? Agak beda sedikit. Kalau di Arab itu apa namanya itu tali untuk jenazah itu, kafannya itu satu, panjang. Tapi kalau di Indonesia kan potong-potong, nanti taruh di sini, taruh di sini satu, taruh di sini satu, taruh di sini satu sampai 5 ikatan. Kalau kita di Indonesia kan, tapi kalau di Arab itu satu panjang, Pak. Dari sini ikatnya dari sini, terus sambung lagi, terus sampai di sana. Talinya satu. Jadi intinya itu talinya ganjil saja. Satu boleh kali satu, tak perlu 5. Jadi itu perbedaan kita di Arab. Kemudian macam-macam ayatnya tadi sudah saya sebutkan. Mari kita praktek ya. Sebelum praktek selesaikan niat memandikan mayat nih. Nawaitul ghusla adaan an hada ini. Kalau mayatnya laki-laki, an hada pakai hada. Kalau mayatnya perempuan, hadhihi. Seperti itu beda. Kalau hada itu isim isyarah untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kemudian ini niat wudhukan jenazah. Nawaitul wudu'a li hada, ini laki-laki. Kalau li hadhihi perempuan. Kemudian membersihkan jenazah itu cukup memperbanyak selawat saja. Jadi tidak ada bacaan khusus. Ada bacaan khusus beberapa kitab yang, tetapi itu tidak menjadi keharusan. Jadi ketika basuh tangannya nanti ada doa khusus, ada, tetapi tidak menjadi keharusan. Ketika orang tidak hafal, anak-anaknya yang hafal, banyak anak-anaknya tidak mau mengurus jenazah orang tuanya, takut tidak bisa baca doa ini, tidak bisa baca doa itu. Tidak ada. Ya silakan saja mandikan. Yang penting ini saja dua ini. Niat memandikan mayit sama niat wudukan mayit. Dua ini saja yang penting. Sisanya itu banyakkan sholawat saja. Gilirkan air itu banyakkan sholawat. Kenapa ya kita praktek? Kita mulai memandikan dulu. Cukup saya lah kalau memandikan. Nanti kalau menghafal nanti baru kita rame-rame. Baik, ketika ini jenazah ditutup macam ini. Ini harus tertutup semua seperti ini. Dan kalau bisa, kalau mau dimandikan, ini yang dirapatkan dulu. Masukkan ke dalam ini. Jangan terangkat, tetapi dalam keadaan mayitnya, ini dimasuki, Bang. Saya pernah lihat di Jambi itu ada orang mau memandikan jenazah, bawahnya itu kosong. Ini bahaya. Karena si mayit itu, Bang, kalau sudah meninggal itu kotorannya kadang-kadang keluar. Diangkat saja itu keluar. Tapi kalau di Arab kebiasaan Rasulullah itu kalau bisa, kalau mau ngafani di tempat memandikan itu ada buhur. Ada buhur. Kayak minyak wangi kayak gini dibakar. Nah itu ditaruh di dekat pemandian. Supaya apa? Bau-bau kotorannya tadi dikalahkan oleh parfum. Nah ini kan orang kadang-kadang muntah. Ya, memang karena kotoran manusia itu pasti ada. Kalau orang matinya dalam keadaan belum sakit, itu biasanya kotorannya banyak. Tapi kalau mati dalam keadaan sakit, itu rata-rata kotorannya tidak ada. Nah ini kemuliaan orang yang sakit itu bersih perutnya. Nah ini buhur, anggap saja ini buhur yang dibakar. Taruh di sini, agak jauh dikit. Nih, taruh di sini. Taruhlah buhurnya nih. Nah, nanti keluar asap, nanti parfumnya wangi. Ruangan. Ini sunnah supaya menghilangkan bau si kotoran mayit. Habis itu air yang bersih agak jauh posisinya, jangan terlalu dekat. Di sini airnya. Ini ada baskom besar. Dan kalau bisa airnya terus keluar, pakai tadi selang tuh untuk air bersih. Itu kalau bisa ada selang yang tidak mati-mati, terus hidup terus. Di sini mulailah air daun bidara, ambillah daun bidara tadi, ada yang kering, masukkan. Diudek-udek, campurin. Daun bidara, cari daun bidara yang sudah serbuk. Jangan daun bidara yang masih utuh, daun-daun itu.
Cari yang serbukan, ada serbukan di Shopee itu banyak. Yang kedua, kapur barus dihancurkan dulu. Kapur barusnya dihancurkan, ditumbuk kalau di Yaman itu, dihancurkan, kemudian digabung lagi dengan air, dicampur. Ini air campuran kedua. Kemudian yang ketiga, air campuran sabun. Cuman sabunnya jangan kebanyakan. Yang minimal merubah warnanya saja. Air sabun tadi merubah warnanya saja. Baik. Sudah, ini 4 berarti ya. Ada air bersih, daun bidara, kapur barus, sabun. Baik. Mana yang dulu Ustaz? Tergantung negara mana yang kita coba. Yaman. Kalau Yaman itu yang pertama kali daun bidara. Indonesia ada yang sabun dulu, ada yang kapur barus dulu, ada yang daun bidara. Antara dua itu kalau Indonesia. Jadi jangan sampai ini yang duluan ini. Sesuai syariat ada. Yang penting airnya itu 4 ini nanti dibasuh. Nah, baik, kita ambil daun bidara saja. Ketika daun bidara ini taruh di sini dulu. Nih daun bidara. Ambil selang tadi. Tegakkan si mayit. Ini kadang-kadang kita ini kebalik. Pas mandikan baru nak keluar kotoran. Padahal yang paling bagus adalah keluarkan dulu kotorannya sampai habis, baru mandikan dengan sempurna. Nah, ini kan orang kadang-kadang pas mandi itu lah, baru nak nekan perutnya. Padahal yang paling bagus apa? Sebelum mandi. Jadi tegakkan si mayit tadi, bisa tak tegak dia? Bisa pula badan kaku, udah lama mati. Kelamuan. Anggaplah dia berdiri. Nah, seperti ini. Anggapnya kepalanya. Mau bisa lepas. Ya. Nah, nih, pegang Pak. Ini saja. Nah, anggap saja ini dia posisinya kayak gini. Nah, ambillah air tadi. Masukkan tangan dengan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Ada dikenali itulah 10 tahun di ngurus jenazah baru tahu pakai sarung tangan. Mana lah cuma. Ini perlu, Bang. Pakai sarung tangan, pasangkan, masuk ke dalam bawah. Ditekan dulu. Dari kanan bisa tekan. Ditekan kayak ngurut orang nak melahirkan. Tekan. Tapi ibu tidak usah tarik nafas. Tekan baik perut. Di sini juga tekan. Sudah? Nampaknya ada kotoran yang keluar, agak kuning atau kehitam-hitaman. Ada yang warnanya beda-beda, tergantung mayitnya. Biasanya kalau yang sakit itu hitam-hitam. Tapi kalau yang masih segar, matinya mendadak itu biasanya, nah itu kuning. Tergantung si jenazah tadi. Sudah keluar, langsung buka nih. Biasanya ada bolongan di sini. Langsung keluarkan tai-tainya semua itu. Keluar, baru dibaringkan kembali. Baru pasang bantal. Mana bantalnya? Nah, ini tak apa-apa sedikit. Nah, nih pasang bantal. Ini baru kita mau mandikan. Jadi kotorannya itu paling bagus dikeluarkan sebelum mandi. Supaya apa? Air-air yang 4 ini tadi betul-betul untuk membersihkan mayit, bukan lagi istinja. Jadi yang pertama kali dilakukan itu mayit itu diistinjakan dulu. Entah ada spermanya yang masih keluar, atau ada yang perempuan bekas air kencingnya masih ada di situ. Karena kematian itu berat. Isi perut itu bisa keluar semua. Tidak ada lagi penutupnya di sini. Jadi diistinjakan dulu. Selesai diistinjakan, perutnya sudah ini, bersihkan kemaluannya sedikit. Nah, barulah dimulai mandi. Bagaimana mulainya? Nih, daun tadi sini ada daun apa tadi? Bidara. Itu dikeramaskan di kepala. Nah, dikeramaskan dulu kepala sampai sini. Nah, baik. Selesai dikeramaskan, kalau kita ambil di Yaman, wudunya itu setelah istinja tadi. Kalau di Indonesia, wudunya selesai dari memandikan jenazah. Ini saya jelaskan semua. Nanti jangan sampai ketika bapak ke Arab tiba-tiba nengok orang mau mandi kok wudu dulu. Jangan heran, karena di luar itu memang seperti itu. Wudu itu di awal pemandian jenazah. Seperti itu.
Kalau di Indonesia di akhir bebas, nggak masalah. Yang mana yang pengen bapak lakukan, yang penting afdol diwudukan. Wuduknya harus sempurna beserta sunnah-sunnahnya sekaligus. Jadi jangan sampai ada orang misalnya di Arab, ya, misalnya di saudara Arab kan, kampung Arab sana. Ada yang mandi kan, habis istinja, diwudukan dulu jenazahnya. Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Atau di akhir nanti, tidak masalah juga. Yang penting diwudukan. Baik, kita ambil yang mana? Terakhir ya. Nah, terakhir berarti tidak usah diwuduin dulu. Bagaimana? Ambil daun bidara tadi, air 3 kali. Sebelah kanan. Dari sini. 1, 2, 3. Tapi harus ada Pak yang niat 1 orang. Dari 9 orang itu harus ada yang baca ini. Yang baca dari 9 orang tadi harus ada yang baca ini. Harus. Tak boleh tidak. Karena kalau 1 orang tidak ada yang baca, berarti tidak ada yang mandikan ini. Siapa yang mandi ini? 1 orang. Makanya harus ada yang memimpin 1 orang. Baca niatnya itu. Kalau mayatnya laki-laki, nawaitul husla adaan hadzal mayyit lillah. Pendek betul. Ada apa Ustaz? Saya ini anaknya belum tamat pesantren, baru kelas 1. Gimana Ustaz niatnya? Pakai bahasa Indonesia. Saya berniat memandikan jenazah laki-laki karena Allah. Sudah selesai. Tidak perlu pakai bahasa Arabnya, tapi paling afdal bahasa Arab. Baik, sudah niat, baru dimasukkan 1. Selagi mengguyur air itu 3 kali, ada yang bertugas sebelah sini. Apa gawinya? Nah, mulai gosok-gosok. Tak boleh terbuka nih. Ada yang lagi yang lebih parah, yang tak ngerti syariat, dia buat macam ini. Kan ini laki-laki Ustaz. Kalau ini laki-laki, batas ini baik biar tutup. Nah ini batas ini. Akhirnya jenazah ini separuh terbuka. Bagus ya? Nah, bagus. Banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Bisa jadi akuratnya di sini. Luka-lukanya di sini, ada airnya di sini, ada airnya di sini. Maka di Yaman itu, di Arab itu, dia selalu tertutup seperti ini sampai selesai pemakaman jenazah. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus minimal kepalanya saja yang terbuka macam ini. Ini yang paling bagus dan orang yang paling ngerti syariat. Kalau cara mandinya seperti ini yang paling bagus. Tidak usah telanjang dada, tertutupnya. Masukkan tangan kita, mulai di sini. Sambil guyur tadi, ada yang guyur air, ada yang bukan ambil air, ada yang guyuri, ada yang lulus-lulus. 3 kali. Nah, sudah 3 kali. Ada yang selang-seling airnya. Daun bidara sekali, daun air sabun sekali, ada yang pakai. Ada yang selang-seling, boleh juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Baik, habis sebelah kanan, yang sebelah kiri bertugas juga. Sama seperti tadi. Nah, 3 kali diguyur. 3 kali. Kalau jenazahnya perempuan nih, yang mandi ini tidak ada perempuan. Misalnya di kampung ini Ustaz, tanah galau sini. Macam mana? Mandinya. Cukup guyurkan air saja. Guyurkan air, kayak gini saja. Tak perlu bersihnya. Tak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan, walaupun dalam keadaan darurat itu. Cukup dialirkan air saja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, selesai sebelah kiri ini, selesai ini. Nah, mulailah pakai air sabun. Air sabun ini yang membersihkan ini. Ada juga yang mengatakan habis daun bidara kiri dan kanan, bersihkan bagian kepalanya. Ada juga yang seperti itu. Bersihkan kepala apa Ustaz? Mulutnya dulu. Untuk mengganti siwak itu boleh pakai tisu. Jadi ada tisu, celupkan di air, telapkan di mulutnya. Itu pengganti siwak. Ambil lagi 3 kali. Ambil lagi. Itu pengganti siwak. Ini lebih afdal. Habis selesai, nah ini selesai di mulutnya. Mulailah itu apa? Telinganya diperhatikan, mulai mandikan seperti biasa mandikan. Nah, selesai dari bagian depannya, baru dibiringkan.
Dimiringkan. Ayo, coba ada yang miringi lah. Miringi ke. Nah, boleh kiri ke kanan dulu boleh. Tapi lebih afdal ke kanan dulu, coba. Coba ke kanan dulu. Jenazahnya insyaallah tidak marah. Nah nih, ini tetap posisinya tertutup nih. Nah, apa yang dibersihkan? Pakai ini tadi air bersih. Selang tadi ambil, tarik. Selang tadi diambil, diguyur sebelah sini. Ah, diguyur nih, belakang-belakang ini. Pakai sarung tangan, tetap pakai sarung tangan. Nah, semua dibersihkan di sini. Nah, tugas ahlul bait membersihkan sini bagian anus. Kemaluan depan, kemaluan belakang itu yang bersihkan adalah ahlul bait, keluarganya dewe. Nah, itu dibersihkan. Dibersihkan semua. Nah, ini sudah selesai. Kalau pengen mudah membaliknya, ini ada caranya. Kalau pengen mudah, kakinya disilang macam ini. Cuma nggak bisa dikerasnya nih. Kakinya seperti ini, Pak. Kalau mau mudah membalikkannya, disilang macam ini. Jenazah tadi, contoh mana siapa yang mau? Sifat orang dulu ya. Boleh. Kalau mau mudah, ini kakinya seperti ini. Nih, baru digulingkan. Ini mudah berarti. Nah, berarti itu. Tapi kalau bapak seandainya mempertahankan seperti ini, nanti kakinya tidak bagus, atau susah makannya nanti. Jadi kalau strategi seperti ini. Nanti kalau berbalik juga sama, kakinya di sini seperti ini, dibalikkan ke sebelah sini. Nah, itu cara supaya mudah membolak balikkan mayit. Habis daripada itu dibersihkan ke kiri dan ke kanan, baru ditegakkan untuk memastikan bahwa tainya memang betul-betul habis. Tekan lagi sekali lagi, tekan sekali lagi. Sudah habis, sudah selesainya pasti baru balik. Nah, boleh nggak gosok gigi ke mayit? Boleh, tidak apa-apa. Pakai Pepsodent, tapi jangan terlalu banyak. Nah, seperti itu. Tapi harus dimiringkan lagi kepalanya supaya airnya keluar. Seperti itu. Jadi gosokinya sambil miring, Pak, bukan sampai tegak. Masuklah dia. Masih ini, miring suruh sini, gosok gigi dari samping. Langsung dikeluarkan. Gitu. Baik, selesailah mayat ini pakai air sabun, enggak selesai. Baru pakai air kapur terus terakhir. Nah, kapur garis mulai diguyur. Ini biasanya mau penutupan, ada bacaan-bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang bacanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Terserah. Yang penting jangan sampai melaknat si mayit. Doa-doa berbanyak ketika mandi kan bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya saya kalau di ngurus jenazah-jenazah yang guru-guru para ulama itu rata-rata pakai sholawat. Nah, guru-guru. Kalau guru-guru kita, kiai-kiai itu yang memandikan sudah ada, Pak. Itu orang-orang kepercayaan beliau dan termasuk keluarga beliau juga. Jadi orang kepercayaan sekaligus keluarga. Itulah yang tahu persis. Nah, selesai ini selesai, anggap saja sudah semua. Dari pakai air sudah selesai, baru wudhukan. Kata bapak tadi terakhir wudhunya. Nah, oke lah, boleh juga terakhir. Bagaimana cara wudhunya? Ada satu yang bertugas ngambil air bersih. Nah, nih ada yang bertugas kasih air. Bagaimana? Nah, ini paling bagus nih. Kalau pengen pakai sunnahnya, tangannya dulu. Nah, cuci dulu tangannya. Satu. Masya Allah. Nazar. Ambil air lagi. Ambil air. Nah, sela-sela jarinya kalau bisa di begini. Jadi dari ujung kuku sampai ke matok tangan ini, pergelangan 3 kali. 1, 2, 3. Lagi 3 kali. Selesai, ke kiri. Tapi mayatnya jangan terbuka. Tangannya banyak dikeluarin. Jangan dibuka ini. Tangannya saja yang keluarin. Nah, kayak gitu. Tapi kapan Ustaz baca dia wudhu ini? Pas basuh muka, Pak. Bukan pas basuh tangan. Nih.
baca ini niat wudhukan mayit ini pas basuh muka. Bismillah dulu baca ini. Bismillah. Mulutnya kumur-kumur, masukkan airnya. Langsung keluarkan miring kepalanya. Masukkan lagi, langsung miringkan. Masukkan lagi, langsung miringkan ini. Seperti itu saja, tidak apa-apa. Hidung sama, masukkan, miringkan lagi. Masukkan yang air, memang masukkan. Sampai kalau bisa rongga-rongganya itu membesar, seolah-olah memang bersih, tidak ada lagi kok kotoran. Apa? Masukkan dulu. Miringkan lagi, masukkan lagi, miringkan lagi. Nah, pas basuh muka barulah tuh baca nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti. Kalau laki-laki, kalau perempuan lihadhihi mayyiti. Nah, baik ayat tadi. Dari mana? Dari atas kalau bisa. Kayak gitu. Bukan macam ini. Ini paling bagus adabnya. Kalau janggutnya banyak, kayak gini kan? Ya, kalau bisa apa? Digosok-gosok biar masuk airnya itu. Karena terjadi di Yaman itu, Pak. Yang meninggalnya orang soleh, tapi memandikannya belum soleh. Apa yang terjadi? Si mayit itu beri isyarat. Nunjuk aja. Terjadi, masyhur. Tanyalah Bapak, alumni Yaman, Saudi. Tunjuk ini. Tahu ini sunnah daripada yang hidup. Selasa sunnah ini. Baik. Habis di muka 3 kali. Bacanya tadi sudah selesai. Pas muka baru tangan sampai ke siku. Sama wudhunya kayak kita. Tangan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Habis itu sebagian, jangan sebagian kepala. Kepalanya semuanya. Ambil air lagi dari sini. Angkat dikit. Tuh. Semua kepalanya kena. Ambil lagi. Kepalanya kena semua. 3 kali lagi. Habis kepala, telinga. Tangan kanan. Telinga kanan dulu, habis itu telinga kiri. Habis itu tengkuknya. Kasih tengkuknya juga wudhu. Habis itu kaki. Habis itu baca doa apa? Doa setelah wudhu. Tapi beda saja domirnya nanti. Domir hu sama ha. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alhu. Laki-laki. Itu saja diganti. Allahumma ja'alhu minat tawwabina wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu. Kalau cewek Allahumma ja'al ha. Itu saja yang diganti cuma bagian aja. Jangan Allahumma ja'alni. Ja'alni diriku, ni itu domainnya saya. Aku untuk diriku, enggak. Ini untuk mayit. Domainnya ganti saja hu atau ha. Habis selesai, nah ini basah nih kainnya nih. Datangkan air yang kain nomor 2. Kain nomor 2 ditutupkan, ditariklah kain yang basah ini. Dalam keadaan apa? Tertutup masih. Jadi, kalau bisa ada 2 orang coba. Tanggap minyak soroban ya, Pak. Nah ini. Nah ini. Jenazah ini hasil mutilasi. Jadi banyak lepas. Enggak terjadi semua. Nah nih, tertutup nih. Bagusnya tamannya tetap bersedekap. Tapi kalau tidak bersedekap misalnya, Ustaz, kayaknya susah nih. Tidak apa-apa, lurus saja, tidak apa-apa. Baik, nih ditutupkan ke atas. Tarik Pak, yang bawahnya. Tarik. Set. Jangan kebuka. Nah, tuh. Tetap dipegang seperti ini, biar mudah melepas. Nah, ditekan-tekan sedikit, biar basahnya hilang. Nah, tuh. Datangkan lagi satu kain baru. Nah, inilah yang untuk dibawa ke dalam. Nah, ini kain baru lagi. Sudah kering semua tapi, bawahnya nih dirapet-rapeti dulu. Atau kalau orang Indonesia langsung duo, tapi tidak bagus, basah tetap Pak. Jadi kalau bisa diganti saja. Nah, basah lagi.
set, tarik lagi yang basah tadi. Nah, sehingga mayit betul-betul kering. Dan kalau bisa biarkan mayit di posisi ini selama kurang lebih 5 menit atau 3 menit supaya betul-betul kering. Jangan sampai kain kafannya bercak, basah masih. Nah, biarkan 3 menit apa? Nah, sambil itu memastikan tuh. Nih, sudah kita pasang ini. Nah, jenazah tadi didiamkan selama 3 menit. Kita gawainya apa? Ini, gawe kita. Niatkan. Oh, ini panjang. Mana yang panjang itu? Udah dipotong belum? Oh, alhamdulillah kalau sudah. Tapi ini kependekan. Mayat kepanjang. Ini. Yang paling dalam itu kalau bisa yang paling besar. Ingat, jadi kalau seandainya menemukan kain kafan ada yang panjang, ada yang pendek, yang paling lebar, yang paling panjang di bawah sekali. Tuh. Yang paling besar, pokoknya yang bawah itu paling besar. Nah, oke Pak, belum. Apa yang kita harus lakukan? Ini kain kafan nih ada 3 kalau di Yaman. Itu ada yang namanya daun bidara serbuk tadi, dicampur kapur, dicampur apa namanya yang kuning-kuning itu? Saya lupa namanya. Daun cendana, betul lah. Ya, daun cendana. Nah, itu dicampur, ditaburkan di sini. Nah, habis ditaburkan semua nih, ambil parfum, oles di sini. Oles sih Pak, biar wangi seperti itu. Nah, habis itu baru lapisan ke. Tapi sebenarnya ini saya pakai Yaman, makanya saya tidak lihat tadi. Nah ini, sebenarnya ini dulu. Itu kan di Indonesia ya. Taruh sini. Ini palanya nih. Tuh. Nah, apa lagi? Nih, ada nih. Wow. Pahanya nih, boleh. Paha atau pusat boleh juga. Nah, ini lutut ini. Ini kaki. Nah, itu posisinya 5. Tapi ini di bawah Pak sebenarnya. Nah, coba ke bawah ini biar kita langsung yang betul-betul. Nah, ini sudah selesai. Ditaburkan tadi sudah di luar saja. Baik, yang pendek nomor 2. Yang pendek nomor 2 nih. Sama be, baguslah kalau sama. Sama lebih bagus. Macam mana? Baik, terbentangkan. Kalau mayatnya besar, nih mayatnya besar nih, agak dimiringi sedikit. Tidak usah miring sedikit. Tapi tidak harus numpuk. Ingat kalau mayatnya besar, tidak harus numpuk ini. Apa kain kafan ini? Boleh agak kepanjangan sedikit sebelah sana. Terus agak kepanjangan dikit sebelah sini. Nah, jadi seperti itu. Ada juga kalau seandainya mayat itu besarnya Ustaz, macam mana? Dimiringkan. Kalau mayat itu besarnya, miringnya macam ini. Yang ini ke sini, yang itu sampai ke sana. Tuh. Kalau mayat besarnya, boleh. Nah, boleh seperti itu. Anggap mayat besar. Nih, ambil. Silakan saja. Kalau mayat besar. Jadi jangan sampai bapak gara-gara kain kafan bertinju di sini. Dikenali macam itu. Nah, cuman kalau di mayat ini besar. Kain kafan kurang, kena azab nih gara-gara pelit. Azab ya, nggak boleh. Harus hal-hal yang baik-baik itu diucapkan, nggak boleh macam itu. Nah, ini satu. Kalau miring seperti ini, statusnya, ini. 3 ini 1 lapis teman. Tuh kalau jenazahnya besar. 3 ini 1 lapis. Tambah lagi nanti. 1 sana 2 lapis. Lagi 1 sana 3 lapis. Nah ini. Tapi anggap saja ini 3 lapis. Anggap saja 3. Ibu-ibu juga termasuk. Ustaz, wanita berapa lapis? Boleh 5 lapis. Tapi kalau udah ada 5 lapis, 3 lapis boleh? Boleh, karena dalam kitab Sulam Taufik disebutkan kan minimal 3 lapis. Baik, jenazah diangkat.
Anggap saja ini 3 lapis. Nah, ayo baju ya. Pakai baju. Boleh pakai baju. Ini sarungnya ya, nah, berarti cowok nih. Tapi jangan seperti saya nih ya, tidak boleh nginjek ini. Nanti kotor. Nah, baik. Agak ke atas ini. Nah, kepala. Nah, kayak gini. Nah, ini kain sarungnya. Boleh dah Ustaz pakai imamah? Boleh. Boleh tak kain kafannya dijahit? Boleh. Nah, ini. Boleh, Pak. Hati-hati. Pelajari fikih. Kain-kain di Saudi sana itu rata-rata disambung semua. Tapi sambungannya tadi taruh di bawah. Jadi misalnya sambungannya di bawah tuh, di balik. Boleh yang berjahit. Yang tidak boleh berbentuknya. Jahitan macam ini, ada kancingnya. Kalau dijahit tidak apa. Malah dalam kitab disebutkan dijahit karena kain kafannya tidak mau rapat, boleh. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang keliru, kadang-kadang nggak boleh dijahit lah macam-macam. Dari mana itu? Dalam kitabnya jelas, jangan dipersulit. Kalau memang susah, tidak apa-apa. Nah, ayo kita angkat nih jenazah yang senyum terus nih. Senyum terus. Husnul khotimah ya. Gara-gara ikut pengajian subuh terus. Tapi kalau tidak subuh gawat nih, subuh khotimah. Karena kata Allah, orang yang sholat subuh jamaah dalam zimmahnya Allah. Baik. Nah, ini kain masih di sini, barulah kepalanya dimasukkan. Tetap di sini. Nah, biarkan kainnya dulu, biarin nanti melepas kainnya nanti. Barulah ini tadi, mana ini? Nih. Sarung. Kalau biasanya kalau di Palembang itu ada sempaknya dibuat, Pak. Ada. Ya, tapi nggak ini masuk sempaknya. Anggap ya ada lah. Cuman pas masang sempaknya juga harus tertutup, tidak boleh dibuka-buka. Walaupun mak dewek atau bapak dewek, tetap saja tidak boleh. Tetap di dalam sini. Makanya kalau bisa semudah-mudahnya. Kalau tidak mau seperti ini, boleh tak Ustaz kalau di belah dadanya saja. Boleh begini. Nanti ada gurita kayak gurita bayi. Boleh seperti itu juga kafannya. Itu zaman nenek-nenek kita dulu. Itu rata-rata bajunya ini pakai gurita itu. Diikat seperti itu, Pak. Pakai baju orang Cina koko ya. Nah, nih kainnya masuk nih. Nah, ketika kainnya masuk, mau masuk kainnya nih, tutup dulu. Nah, baru kita tarik. Apa namanya itu? Nah, bawah baru kita tarik. Sambil menjaga aurat si mayit. Nih. Nah, dan tidak boleh kebuka-buka sedikit pun tidak bisa, tidak boleh. Ustaz, biar pasti dia bersihnya, mandinya harus tak kita ceknya, tidak bisa harus. Cukup najisnya itu sudah badannya agak keset-keset sudahlah, cukup. Tidak usahlah terlalu repot untuk memastikan bersihnya beda. Nah, ini pasang sarungnya dengan baik seperti kita pasang sarung biasa di bawah seperti itu. Atau kalau ada kayak gurita yang tadi saya bilang boleh juga. Nah, boleh kayak seperti ini saja. Nah, yang penting posisinya rapat dan auratnya tidak nampak. Boleh tak dimasukkan? Boleh. Dikeluarkan? Boleh. Tidak apa-apa. Ada aturan khusus. Nah, ini sudah pakaiannya sudah semua. Apa yang harus kita lakukan? Memasang kapas-kapas di tempat-tempat sujud. Atau yang ikut dalam peserta sujud. Kapas tadi ditaruh daun serbuk cendana tadi ditaruh tadi kepalanya sini. Di kepalanya taruh yang tempat-tempat sujud. Hidungnya taruh di sini. Masukkan. Kemudian telinganya lubang-lubang. Boleh tak masukkan ke mulut Ustaz? Boleh. Boleh masukkan kapas yang ke mulut boleh. Kemudian warnanya seperti ini nih. Daun cendana itu. Saya sengaja pakai imamah ini untuk menunjukkan warna itu. Kemudian sela-sela jarinya nih taruh kapas juga nih. Sela-sela jarinya taruh kapas. Nah, sudah taruh apalagi untuk sujud lutut. Nah, taruh lututnya. Nah, taruh kapas.
kemudian kapasnya. Pokoknya bagian-bagian yang ikut sujud itu dikapasi dan ditaruh wangian cendana. Sudah semua, barulah jenazah ini mulai ditutup. Tutupnya dari mana? Kiri. Seperti kita sholat, kiri dulu di dalam kiri. Nah, baik. Ini misalnya kiri dulu. Yang paling bagus kiri dulu, Pak. Nah, tutup kiri. Nah, masukkan ke dalam bawah. Pastikan bawahnya rapat seperti itu. Nah, baru ke kanan. Nah, ini jenazah kalau rapi urusnya macam ini, Pak. Tapi kalau seandainya jenazahnya diurus dengan cara yang tidak benar, nah, baik. Dan anggap saja sudah 2 lapis, tutup sebelah sini. Kiri dulu. Ini tetap di atas seperti ini. Nah, sudah, baru kita tutup. Jadi ada yang caranya seperti ini, ada juga yang berlipat. Yang ini gulungnya arah sini, yang ini sini juga. Yang penting nanti kepalanya bisa dibuka untuk mencium tembok kubur. Seperti itu. Yang penting itu saja. Kalau masalah Ustaz, mana anaknya baru datang, boleh tak ini lagi kafan ini ditutup, dibuka lagi? Boleh. Tak apa-apa. Karena kita nanti di kuburan pun dibuka lagi tetap. Boleh tak nyium? Ini sudah butuh Ustaz? Boleh. Tidak ada mukallaf untuk mayit. Tidak ada hukum dia. Tetap sah. Makanya saya bilang kalau bisa sebelum di kafan macam ini, panggillah kalau anaknya tadi. Cium terakhir boleh. Tapi jangan berbisik. Ada lagi yang adat-adat sekarang nih bisik. Maafkan saya Bapak. Semoga Allah merahmati. Banyak bisikan. Mai bela mana ruhnya. Apa yang dibisik lagi? Nah, tutup tadi. Biasanya seperti ini. Nah ini saya bilang, kasus seandainya kain kapan yang kurang, dijahit boleh? Boleh. Tapi kalau bisa diikat saja. Karena kan nanti dibuka itu. Nah, ini mayat pelenian ini. Ini tidak sanggup mengikat itu. Boleh, ikatnya bagaimana? Posisi simpulnya sebelah kanan. Tuh, yang paling bagus. Posisi simpulnya jangan di tengah-tengah kayak di film-film. Di samping kanan. Nah, nih di sini. Dan tak perlu ikat mati. Ikat biasa saja di kepala ini. Nah, ikat simpul biasa. Tak usah ikat mati, tak usah. Ini kakinya terakhir. Ingat posisi simpul paling bagus sebelah kanan, karena nanti bukanya mudah ketika sudah dalam kubur. Baik, nah ini biar jenazah tutup dulu. Kalau seandainya lupa melepas tali pocong, apakah dia nanti gentayangan? Tidak. Tak apa-apa. Tak perlu digali lagi kuburannya. Ingat ya, jangan sampai kayak di film-film itu, akibat film lah itu. Lupa melepas tali pocong, akhirnya ngantuk. Tidak ada itu ya. Rohnya tetap saja. Apa itu imamahnya? Boleh dipasangkan pencinya Ustaz. Boleh biar lebih ganteng. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi paling bagus pasang imamah macam ini boleh. Atau biasa saja Ustaz, boleh. Tidak apa-apa, terserah untuk mayit. Kalau yang cewek, nanti rambutnya dikelabang. Dikelabang seperti ini, tahu lah itu, paham. Biar dia tidak terurai banyak, dikelabang menjadi 3 bagian seperti itu. Nah, habis selesai ini, maka untuk memasukkan jenazah ke dalam makam itu ada caranya juga. Dalam mazhab Syafi'i boleh kakinya dari kepala, macam ini. Nah, ini kuburannya kan? Ini kuburan.
Ini mayitnya nih. Ini mayit. Ini tempat kepala nih. Ini kaki. Mayitnya ini kakinya ini. Ini kaki, ini kepala. Di seperti ini kan. Nah, itu yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i. Atau dari kepala ke kaki boleh juga. Nah, boleh. Yang dari samping Ustaz, macam mana? Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, boleh. Kalau di Indonesia boleh dari samping, tapi paling bagus itu tuh. Kalau Bapak pernah lihat ulama-ulama kita dimakamkan di Mekah, itu rata-rata seperti itu. Bukan dari samping, ayo oper dari samping gitu. Tidak. Mereka dari kepala. Kaki ya, kakinya turun dulu. Dari nyambut nanti. Nah, boleh tidak pakai tali, tidak pakai yang nyambut di bawahnya itu, boleh juga. Tapi nanti pas memiringkannya susah. Nah, anggaplah mayit ini sudah dalam kubur, maka sudah disolatkan mudah, banyak dihiasin ya, dimiringkan. Nah, wajahnya dibuka. Ini jangan lupa dibuka juga. Dibuka semua. Nah, dibuka. Ini juga dulu. Salah. Mana ini? Salah Pak, sana. Kan ngadepnya. Nah, nih. Dibuka nih. Itu kiblat di sana. Kiblat dari sana nih. Dibuka. Dah. Kalau bisa nyentuh lalu tanah tembok kubur ini. Nah, ketika mencium tembok kubur itu, Bapak boleh mengucapkan satu kalimat talqin yang diajarkan oleh Rasulullah, mentalqin si mayit. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Itu talqin. Tapi kalau sekarang telah diganti azan, boleh tak? Boleh. Tapi Ustaz, ini kan mayit ini bukan untuk sholat. Azan itu bukan untuk sholat saja, untuk mengusir setan pun bisa. Kemudian untuk bayi baru lahir menanamkan tauhid dengan azan juga bisa. Nah, mau tidak diazankan atau tidak? Terserah bapak dan ibu. Kalau tidak diazankan juga tidak apa-apa. Tidak diazankan tidak apa-apa, diazankan juga tidak apa-apa. Karena tidak bertentangan syariat, tidak ada. Dan tidak ada dalil yang melarang hal itu. Semakin kita ada yang mentalkinnya, mengingatkan kita bahwa betul-betul kita kembali kepada Allah. Seperti itu. Kalau mayitnya tidak bisa menyentuh tembok kubur, ditambahkan tanah di depannya. Jadi kan bapak jangan paksakan dia dorong macam itu kepalanya, dia letakkan ke dinding. Jangan. Tambahi tanah. Segempal macam ini tanahnya taruh di situ. Taruh situ, suruh diciumkan. Ini menandakan bahwa dia nanti mudah mendapatkan syafaat tadi. Itu kenapa harus diciumkan betul-betul. Dan itu perjanjian antara kita dengan bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah dan kita dari tanah kembali juga ke tanah. Seperti itu. Yang sudah saya kasih kajian kemarin tentang Nabi Adam. Ini pertemuan terakhir saya di sini. Makanya harus diperhatikan betul dalam pengurusan jenazah ini. Yang terpenting adalah jenazah itu diperlakukan sebaik mungkin. Jangan kasar, jangan basing-basing. Semakin bagus kita memperlakukan si mayit, itu semakin afdol untuk pelaksanaan jenazah. Seperti itu. Nah, kemudian doa-doanya kalau bisa yang paling panjang ketika sholat jenazah. Jangan pendek-pendek, panjang-panjang. Boleh tak? Pegang Yasin Ustaz, anaknya tak bisa bacaannya. Peganglah Yasin itu. Tuntunan sholat jenazah, anaknya tak bisa nyolatkan jenazah. Bolehlah pegang Yasin itu. Boleh. Allahu Akbar. Anaknya kan sambil baca itu. Boleh, tidak apa-apa. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak di Yasin, itu bisa semua insyaallah dalam menyolatkan jenazah. Ini yang penting adalah niat memandikan mayit, kemudian ini adalah niat mewudukan si mayit, dan selepas daripada itu bacaan-bacaan tambahan, doa-doa ketika basuhkan kakinya, doa-doa membasuhkan kemaluannya, istinjanya, itu semua adalah tambah-tambahan untuk kita mengafdolkan bagian-bagian yang dibersihkan. Itu saja. Pada dasarnya sama semua. Intinya adalah mayit tadi dalam keadaan betul-betul wangi, parfumnya banyak, bagus, tak apa-apa.
Dan ingat, kalau bisa di tempat pemandiannya tambahi pewangian juga. Jangan sampai jadi fitnah, bau busuk. Nah, itulah gunanya buhur tadi. Buhur atau wangi-wangian supaya. Nah, kalau di Yaman bedanya apa Ustaz? Sebelum dikafani tadi, yang saya perhatikan, itu ulama-ulama kita sebelum dia dikafani tadi, itu Pak ada minyak wangi yang paling bagus, namanya kasturi. Itu orang ulama-ulama Yaman, dia menuliskan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Di keningnya itu sebelum ditutup pakai kapas tadi, pakai minyak wangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dadanya orang Yaman itu kan tulisannya Arab, dia tulis ayat kursi gitu. Pakai minyak tadi. Pakai tangan di jari. Jual oleh saja. Itu kalau di Yaman. Itu makam-makam aulia saya perhatikan, mereka kalau dimakamkan seperti itu semua. Hampir semua ulama Yaman itu, saya kadang-kadang agak kepo sedikit, mereka menuliskan itu la ilaha illallah. Saya tanya, kenapa harus seperti itu? Karena bekas sujud saja itu menjadi peringan azab kubur seseorang. Bahkan dia tidak bisa diazab kalau dia pernah sujud. Lalu bagaimana dengan tulisan la ilaha illallah? Mengambil tabaruk namanya, mengambil keberkahan kalimat tauhid itu kan boleh. Tapi dengan minyak, bukan dengan celak. Boleh lah nanti dicelak-celak sininya. Mayat tadi dicelahi, boleh tak? Boleh. Biar lebih gagah, lebih tampan. Tak boleh di lipstick penting. Lagi bulan ini cantik, cantik ini harus lipstick, tak usah di make up, tak usah. Cuma boleh dipasang celak saja, celakkan saja. Nah, selesai daripada jenazah ini, ruhnya tadi dikembalikan. Yang saya bilang tadi, ketika ruhnya terlepas, itu dipegang oleh malaikat rahmat atau malaikat azab, dibawa keliling di surga, diperlihatkan ini surga ini neraka. Kapan ruhnya dikembalikan? Ketika jenazahnya mau dibawa ke kuburan, Allah kembalikan lagi ruhnya untuk menyaksikan penguburan. Hadisnya ada. Nanti akan mayat itu bilang, percepatlah aku masuk ke dalam kubur. Aku telah melihat surga begitu indah. Kenapa seperti itu? Dalil yang mengatakan dibawa keliling di surga itu banyak. Contohnya Nabi Adam saja. Nabi Adam sebelum mati itu ngomong sama anak-anaknya, termasuk Sid itu anak beliau. Setelah Habil berbunuh-bunuhan, itu lahirlah Sid itu artinya anugerah. Nah, Sid inilah yang tinggal sama Nabi Adam lama ratusan tahun. Ketika mau meninggal dunia, kata Adam, wahai anak-anakku, tolong carikan aku buah-buahan di surga. Itu hadisnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan seperti itu. Maka anaknya berangkat pengen nyari buah surga. Sampai di pertengahan jalan, datang malaikat, wahai anak cucu Adam, wahai anak Adam, mau kemana kalian? Kata dia, saya mau mengambil buah surga. Kata malaikat, kembalilah, sesungguhnya Nabi Adam sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia balik, ternyata anak-anak Adam melihat, ternyata Adam sudah meninggal dunia. Itu menandakan bahwa orang mati itu disegerakan Pak mendapat nikmat surga. Namanya Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi itu korelasi antara hadis-hadis yang sudah saya kumpulkan, bukan masing-masing ngomong. Dibawa betul. Ketika selesai dibawa, dikembalikan. Dibawa, ini. Ketika sudah dalam kubur, ruhnya tadi diangkat lagi. Jadi banyak gawe ruh nih, bukan gentayangan. Banyak gawe. Diangkat lagi ruh tadi, kemudian 7 langkah orang pergi dari makam itu, ruhnya dikembalikan lagi. Lalu baru datanglah 2 malaikat. Nah, ketika datang 2 malaikat Munkar dan Nakir, bagi si jenazah ini pertanyaan itu sudah mudah. Kenapa? Dia sudah dibawa keliling melihat kekuasaan Allah. Maka dia bisa jawab. Makanya orang awam tak bisa bahasa Arab sekalipun, kalau dia ahli surga bisa jawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Dia menyaksikan kebesaran Allah ketika ruhnya diangkat oleh Allah. Toleransinya. Nanti jangan sampai gara-gara tak bisa bahasa Arab, nanti ruhnya tak bisa jawab. Nanti bisa, karena dia ruhnya diajarkan tarbiyah ilahi. Ketika itulah
Ditanya marabuka, mana nabiyuka dan lain sebagainya. Sampai pertanyaan itu selesai, barulah dibawa lagi ke alam barzah. Inilah perjalanan ruh kita. Dibawa lagi ke alam barzah. Dan alam barzah itu kalau sudah masuk, itulah menjadi alam pembatas antara manusia dengan kita. Kecuali ruhnya para nabi. Ruh para nabi itu ditempatkan tidak hanya di alam barzah, tapi di alam dunia, disebutkan seperti itu. Maka nabi ketika diucapkan sholawat, nabi ruhnya dikembalikan untuk menjawab sholawat seorang hamba. Para kaum sholihin, nabi-nabi itu semua ruhnya dikembali. Maka jangan heran nanti kalau seandainya ada ulama yang sampai yahzatan, ya qazat, tingkatan paling tinggi, bertemu nabi dalam keadaan jaga, tidak tidur. Jangan heran, karena ruh nabi, para nabi itu memang tidak ada pembatas di situ. Tapi kalau kita manusia biasa ini ada dibatasi, namanya alam barzah. Disitulah alamnya, kalau menurut pengalaman para orang-orang soleh, itu alamnya putih, putih. Ya. Makanya nanti kalau bapak mimpi sama orang-orang yang meninggal dunia, itu biasanya tempatnya putih. Ada yang pernah mimpi orang meninggal? Itu biasanya dia putih badannya, putih semua ruangan. Nah, ketika itu kita bisa ngobrol di situ. Kalau dia orang soleh, Imam Nawawi itu contoh yang pengen makan buah apel, tapi mati duluan kan. Ketika mati muridnya mimpi, wahai Imam Nawawi, apa yang kau dapatkan setelah engkau mati? Kata Imam Nawawi, aku mendapatkan apel dari surga. Ketika ruhku dicabut, aku dibawa langsung diberikan apel dari surga. Jadi apapun yang bapak inginkan, ketika mati, kalau orang soleh disegerakan, Pak. Pengen makan apel surga, pengen minum telaga Al-Kautsar dan lain sebagainya, itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah gembira melihat hamba-hambanya itu dalam keadaan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waj'alna wa ahbabana fi dhalika firdausi rajwana. Rabbi ridha ahli doa arfa ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang kau ridai di dunia wal akhirah. Jauhkan kami dari segala bala, jauhkan kami dari segala keburukan di dunia wal akhirah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang husnul khatimah. Dan jadikan jasad kami dan ruh kami kuat untuk menghadapi semua alam yang kau sediakan ya Allah ya arhamar rahimin. Lindungilah kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam sholat subuh kami ya arhamar rahimin. Istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu ya Allah, untuk agar semakin ma'rifah kepadamu ya arhamar rahimin, dan semakin mahabbah kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Rabbi waj'alna wa ahbabana fi dzalikal firdausi radwan. Bil da'ana bidawka ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas